selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gunung api Marapi erupsi. Bukit Tinggi diguyur hujan abu. Tangkap penumpang sewa bawa sabu-sabu, polisi ungkap ladang ganja. Polresta Padang panen budidaya tanaman hidroponik. Rabu pagi, sekitar pukul 5:44 Gunung api Marapi kembali erupsi. Suara gemuruh diiringi gumpalan asap tebal, mengejutkan masyarakat sekitar. Erupsi gunung api aktif ini juga menyemburkan abu vulkanik dan mengguyur Bukit Tinggi. Ketinggian kolom abu tidak teramati, namun erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 35 detik. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi mengimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Api Marapi untuk selalu menggunakan masker, memakai pelindung kepala, dan menutup saluran air agar tidak tercemar. Ini telah terjadi erupsi pada Gunung Marapi, terjadi pada pukul 05.44.24 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk kolom asap tidak teramati karena cuaca mendung pada saat terjadi erupsi. Hujan abu terpantau di daerah utara timur laut dari Gunung Merapi. Wali Nagari Bukit Batabuah menyampaikan bahwa erupsi Gunung Api Marapi membuat masyarakat sekitar panik. Pasalnya, Nagari Bukit Batabuah berada hanya sekitar 8 km dari Kawah Verbek. Daerah kami di Nagari Bukit Batabuah, erupsi Gunung Merapi yang terjadi jam 6:04 subuh tadi, dan di sini memang masyarakat juga agak khawatir karena radius kami sekarang ada di 8,2 dari Kawah Verbek, dan ini sampai radius abu vulkanik turun. Dari data yang ada di Pos Pengamat Gunung Api Marapi, selama bulan November ini saja telah terjadi 3 kali letusan dan 45 kali hembusan. Sedangkan pada bulan Oktober, gunung api ini hanya meletus 7 kali dan 194 kali hembusan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kebakaran hebat melanda Kompleks Sekolah Dasar Negeri 06 Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, pinggiran Kota Padang, pada Selasa siang. Kebakaran hebat itu direkam kamera warga. Kebakaran ini menghanguskan sebuah gudang dan 2 bangunan rumah dinas, yakni rumah kepala sekolah dan guru di sekolah dasar itu. Kebakaran itu terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Para murid di sekolah ini pun berhamburan keluar kelas dan akhirnya dipulangkan. Dinas Kebakaran Padang yang mendapatkan laporan warga mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personel ke lokasi. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Itu di lingkungan sekolah yang terbakar, rumah kepala sekolah dan rumah guru. Alhamdulillah untuk ruangan sekolah dapat kita batasi dan tidak merembet ke ruang sekolah. Kalau proses belajar mengajar memang terjadi waktu kebakaran itu memang dalam waktu proses belajar mengajar. Jadi pas terjadi kebakaran mungkin karena gurunya supaya dengan ada risiko dipulangkan murid-murid. Itu kerugian lebih kurang 900 juta. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Sedangkan penyebab pasti kebakaran itu masih diselidiki oleh polisi dari sektor Bungus Teluk Kabung. Sejatinya, Dinas Pemadam Kebakaran Padang harus menambah pos di daerah Bungus Teluk Kabung dan menyiagakan 1 mobil pemadamnya. Pasalnya, meski hanya berjarak 20 km dari pusat kota Padang, namun perjalanan ke Bungus bisa menghabiskan waktu hingga 1 jam karena medan jalannya yang mendaki. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan warga mengikuti simulasi gempa dan tsunami di Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Rabu pagi. Simulasi yang digelar oleh BPBD Padang ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat menghadapi ancaman megatrust Sumatera. Dalam simulasi itu, diskenariokan terjadi gempa dengan magnitudo 8,9 yang berpotensi tsunami. Ratusan warga dan pelajar yang mengikutinya berbondong-bondong melarikan diri menjauhi kawasan pantai. Warga dan pelajar diarahkan petugas gabungan dari BPBD dan polisi menuju lokasi titik kumpul di Kelurahan Koto Pulai. Suara sirine pun meraung-raung yang menandakan akan adanya potensi tsunami usai Padang diguncang gempa. Simulasi ini digelar untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat saat menghadapi ancaman gempa dan tsunami akibat megatrust Sumatera. Padang sendiri merupakan kota yang rawan gempa. Bahkan, megatrust Mentawai Siberut yang telah ratusan tahun tak mengeluarkan energi besar menjadi ancaman tersendiri yang patut diwaspadai. Jadi kita memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana seandainya terjadi gempa dan tsunami itu, kemana kita berlari dan bagaimana caranya kita itu berlari cepat, itu yang kita minta ke masyarakat. Dan namanya kegiatan Kota Padang itu Kelurahan Tangguh Bencana, itu tiap tahunnya akan kita laksanakan. Sebenarnya sudah ada 2 ya, Pasianan Tigo, 1 di Darussalam. Mungkin penambahan, minimal agak 2 lagi kan ya. Saat ini, di Kecamatan Koto Tangah, baru ada 2 buah shelter tempat lokasi evakuasi warga yang terletak di Kelurahan Pasianan Tigo dan di Kelurahan Parupuk Tabing. Pemerintah Kota Padang sedang mengusulkan penambahan 2 buah shelter lagi ke pemerintah pusat. Alfi melaporkan dari Padang. Bapak Ibu, pada Pemilihan kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun 2024 telah memasuki masa kampanye yang melibatkan media massa. Untuk itu, KPU Solo pada Jumat pekan lalu menggelar rapat koordinasi bersama dengan awak media massa sekota Solo. Dalam tahapan Pilkada serentak yang sesuai dengan aturannya, bahwa pelaksanaan kampanye melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, akan dimulai dari tanggal 10 hingga tanggal 23 November. Dalam tahapan ini, media massa akan memberikan informasi tentang profil calon kepala daerah beserta program-program yang mereka tawarkan. Sehingga masyarakat terbantu dalam menentukan pilihan mereka, yang berujung pada terciptanya pilkada yang berkualitas. Perlu kita sampaikan kepada media cetak dan media elektronik bahwasanya nanti tanggal 10 November sampai tanggal 23 itu masa kampanye melalui media cetak dan media elektronik. Nah, itu harapan kita nanti setelah ada rapat ini tentu ini dapat kita pahami bersama dan dapat memberikan informasi yang informatif kepada masyarakat terkait nanti pemilihan menuju November tahun 2024. Hal yang sama juga disampaikan oleh komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia, daerah Sumatera Barat. Pihaknya telah mengawasi secara langsung media, khususnya media elektronik, seperti radio dan televisi. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan kepada semua pihak,
guna menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye berlangsung. Sejauh ini kita pengawasan dilakukan secara langsung di KPID melalui tim pemantau kita yang ada di KPID. Itu kita sebut dengan real time, dan kita juga melakukan pengawasan terhadap report. Jadi selama tidak dipantau secara langsung kita ada juga reportnya. Dan kita di luar pengawasan secara langsung tersebut kita juga melakukan literasi kepada jurnalis, kepada lembaga penyiaran yang ada. Yang jelas ini merupakan momentum untuk membangun komunikasi antara awak media dan juga dengan KPU sebagai penyelenggara. Tentunya ke depan kita harap ada satu visi yang jelas bagaimana menyukseskan pelaksanaan pilkada di Kota Solo ini. Di Solo sendiri, pilkada serentak akan diikuti 2 pasang calon wali kota dan wakil wali kota, selain pemilihan gubernur Sumatera Barat. Garnadi melaporkan dari Solo. Bapak Ibu semuanya, tentunya ini